Jangan terlalu terpaku sama satu fashion atau satu bidang yang justru fashion gue di sini nih atau gue bisa cuman ini aja gitu. Jangan sih gitu karena ya kalian tuh nggak akan tahu gitu apa aja sih kemampuan kalian ketika kalian nggak coba. Halo, gue Silvi. Selamat datang di channel Sulpa Yuda. Thanks for tuning on our channel. I'm really grateful for having you all here, and it is our mission to bring all of you to the latest and greatest tips, skill, and make you know how to the best that you can be. Because I know that you have power inside you, and I'm going to show you how. Now, let's get started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel Sulpa Yuda. Dan kali ini gue kehadiran sosok kakak cantik. Karena kalau dibilang wanita takutnya terlalu dewasa gitu ya. Dan kita sambut, ini dia Kak Silvi. Ya, halo. hai. Assalamualaikum Kak. Oke, Masya Allah. Gimana Allah. kabar nih Kak hari ini? Baik. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah dari segi finansial, hati, status, atau yang Baru mana nih? mulai ya. Oh, iya. Langsung dipancing ya. Alhamdulillah nyampe sini kan bisa ketemu ya. Bener, Masya Allah. Iya, Tapi Masya Allah. udah ada pendamping Kak? Lalu dipromosiin ini cari jodoh apa gimana ya, tolong. Oh iya. Oke, kali ini kita sama Kak Silvi Iya. bakalan bahas seputar soal bisnis F&B khususnya gitu ya Kak Ya. Silvia. Mohon ilmunya nih. Suhu. Aduh, jadi pengen out frame nih kalau kayak begini nih. Jangan dong kalau gitu. Ya. Nah, nih Kak Silvi, kalau kita boleh tahu dulu nih. Oke. Kak Silvi tuh sebenarnya apa sih Kak alasan kenapa mau terjun di bagian bisnis F&B kalau boleh tahu nih Kak? Awalnya sih sebenarnya nggak berkecimpung di bisnis ya, tapi pada saat itu ada peluang. Oke. Kemudian kayak ya udah ini coba aja hal yang baru gitu. Siapa tahu suka atau nyaman segala macem. Akhirnya terjun, kemudian ya udah mengalir gitu aja dan ternyata seru banget gitu dunia bisnis tuh, apalagi F&B ya. Wah serius? Tuh, iya. Oke. Ih, orang baru loh ini. Oh, oke Kak. Iya. Sebelum lanjut nih, kalau boleh tahu berarti Kak Silvi bisa dibilang udah berapa lama nih Kak? Kira-kira 1 tahun lebih kah atau? 1,5 tahun mungkin ya. Wow. Terjun di dunia bisnis nih. Iya. Oke, sebelum kita lanjut nih Kak Silvi, buat teman-teman yang lagi nonton, boleh banget langsung aja dipencet tombol subscribe-nya buat yang belum subscribe dan langsung dipencet tombol like-nya. Dan kalau misalnya nanti kamu suka sama apa yang kita obrolin, boleh banget langsung di-share ke teman-teman kamu ya. Asik. Cakep nih. Kak Silvi, aku Iya. pengen ngorek-ngorek sama Kak Silvi soal bisnis. Nah, nih. Kalau misalnya Kak Silvi sendiri, Kak, aku pengen tahu. Maksudnya adalah kita kan habis peralihan apa ya? Mungkin kayak trust issue yang memang terjadi apa adanya soal pandemik dan alhamdulillah kan sekarang udah mulai kembali normal. Iya. Nah, Kak, buat Kakak sendiri, apakah sebesar itu dampak COVID Oh, kemarin iya. untuk bisnis? Jelas lah, jelas. Apalagi justru di tempat kerja aku bisnis ini nih, dia itu apa tuh terbangunnya itu ketika COVID justru. Masya Allah, oke. Jadi emang hokinya nih ya, Nah. dari segi manajemen semuanya, dari sistem kerjanya itu udah diadaptasi dengan keadaan COVID, apalagi dari layoutnya segala macem, dan itu sangat membantu banget kita jadi brandingnya lebih gampang, lebih mudah gitu. Cuman kalau dilihat dari bisnis-bisnis lain, ya justru banyak juga yang gulung tikar, justru Iya, betul. omset anjlok parah Iya. kayak gitu. Cuman hokinya nih di tempat kerjanya. Yang sekarang. Yang sekarang gitu ya, itu terselamatkan karena kita berani buka ketika COVID kayak gitu sih. Berarti let's say 2020. 2020, betul, 2020. Oktober. Wow, itu bener-bener pas lagi Pas puncak-puncaknya ya? lagi puncak-puncaknya. Udah PPKM level berapa tuh? Iya, udah berapa tuh ya? Oke nih Kak Silvi, kan tadi Kak Silvi ada sedikit nge-spill soal omset nih. Iya. Nah, maksud Yuda itu adalah Kak, kalau boleh tahu sebenarnya untuk kisaran aja ya, ini mah kalau boleh dibocorin kisaran aja. Sebenarnya omset dari bisnis F&B, barangkali teman-teman ada yang pengen buka bisnis F&B juga, itu tuh berapa sih Kak kira-kira? Besar ya kalau disebut. Biasanya gimana dari skala si usahanya itu sendiri gitu. Biasanya Oke. mulai dari di atas 50 sampai MM-an itu ada, itu bisa. Oke. Iya, itu bisa. Cuman itu kan hanya omset total ya. Iya, iya. Begitu, kayak gitu. Jadi tergantung dari tipe bisnisnya seperti apa, terus dia punya usahanya sebesar apa, kayak gitu. Kalau semakin kecil ya mungkin omsetnya nggak mungkin MM-an juga gitu ya. Kalau cuman di ruko kan kayaknya
agak impossible iya. gitu ya. Tapi kalau udah yang mewah ini segala macam, mereka nyampe. Berarti bisa dibilang MM-an untuk Yes. saat ini. Masya Allah. Bisnis Luar biasa F&B loh. omsetnya MM-an. Apalagi Makin cabang di sana sayang. sini. Cabang-cabang. Udah buka cabang berarti. Enggak, maksudnya apalagi kalau udah cabangnya di sana sini kan omset pasti nambah dong. Kirain tuh MM tuh makin sayang, makin cinta, makin Oke, maaf garing. Curhat ini. Aduh malu. Tapi nih Kak Silvi kan kita lagi ya. mau bahas soal bisnis F&B. Mungkin tadi kakak bilang adalah omsetnya kurang lebih hampir MM-an. Itu aku percaya sih pasti ada effort lebih lah Yes. untuk mendapatkan itu. Nah, barangkali ada teman-teman nih Kak yang pengen terjun seperti bisnis yang sedang Kak Silvi jalani lah gitu istilahnya operasionalin. Sebenarnya hal pertama yang perlu kita lakuin nih Kak untuk melakukan bisnis F&B itu persiapannya seperti apa sih Kak kalau boleh tahu? Yang pertama berani sih. Sebenarnya Berani. kuncinya itu kalau di bisnis. Jadi harus berani ngadepin resiko, kemungkinan terburuk atau mungkin pencapaian yang luar biasa itu harus berani dengan semua keadaan gitu. Karena ketika kita udah di keadaan itu sebenarnya ya bisa kok teratasi semuanya. Kayak gitu, asal berani. Terus yang kedua mungkin harus gigih ya. Oke. Iya, kalau aku gigih banget Iya. orangnya. Oh enggak. Saya kalau bisnis kan apalagi membuka bisnis pribadi, Iya, betul. itu nggak ada dorongan dari siapapun selain dari diri sendiri. Betul. Jadi kalau nggak gigih ya nggak akan jalan bisnisnya. Berani, gigih. Ada lagi Iya. nggak Kak biar nggak nanggung? Konsisten. Oke, Konsisten. Konsisten. Iya, wajib banget konsisten. Apalagi kalau posisinya sebagai owner ya. Kalau owner ya dia harus konsisten dalam menjaga lingkungan kerjanya, sistem yang dibangunnya seperti apa gitu. Dan tiap hari harus ada progres, target, dan peningkatan harus seperti itu. Oke nih Kak Silvi, kan kalau misalnya tadi adalah ternyata harus berani, harus gigih, harus konsisten. Tapi kalau misalnya di luar dari 3 ini, ada kata kuncinya nggak sih Kak, kalau menurut Kak Silvi? Kata kunci Untuk step awal ketika kita memang pengen nih terjun ke bisnis F&B. punya produk ya. Jelas ya, iya juga sih. Kadang ada orang yang kayak pengen bisnis F&B, cuma dia nggak tahu, dia nggak punya produk. Dia nggak tahu apa yang mau dia jual, dia nggak Oke. tahu apa yang mau dia bisniskan gitu ya. Pertama kita harus punya produk unggulan. Itu I apa yang see. kayak aku kan kerja di coffee shop ya. Coffee shop. Jadi kita pun nggak bisa nih coffee shop yang nyediain kopi sama dengan kopi-kopi lain yang nggak bisa. Betul. Kita harus punya signature, harus punya khas cita rasa kita sendiri gitu. Itu yang kita branding, itu yang kita jual. I see. Kalau boleh tahu apa sih Kak spill-nya? Kopi yang signature-nya banget Oh gitu. iya, langsung ini promosi boleh ya. Boleh dong. Iya boleh dong teman-teman datang ke Alase Coffee. Betul, Iya, karena gitu. soalnya Alase Coffee juga ini kan terletak di jalan Pasir Angin gitu ya Pasir kayak Angin, daerahnya. di Gadok. Di Gadok, dan itu emang bener-bener kalau misalnya kita artiin dalam bahasa Jawa, Alase itu adalah hutan, jadi cocok banget buat kamu yang lagi healing ya kan. Asal jangan sama selingkuhan ya, bahaya. Healingnya jarang selingkuh. Iya. Dan kamu Iya. bisa banget langsung aja cek Instagramnya Alase di Alase Coffee, dan itu lengkap banget informasinya dari jam operasional, tempatnya, dan wah parah sih. Menu signaturnya aku pengen langsung tahu dari Kak Silvi, apa sih Kak? Es kopi Alase. Es kopi Alase. Wah, penasaran. Udah coba belum? Udah sih Nih, tadi. udah Aku coba. tadi nyobain Baileys. Oh cobain Tapi Baileys. enak Baileys banget. juga salah satu signature kita. Betul. Wah, gokil sih. Berarti salah satu kalau bisa kita bilang adalah kunci dari 3 ini harus tahu produk yang bakalan jadi signature ya Kak ya? Yes. Kalau nggak ada berarti nothing. Bukan nothing sih, Oh, bisa tapi- aja berjalan. Cuman ya nggak ada khasnya.
Oh, gitu. niche-nya. Iya, jadi nggak ada reason orang untuk ngapain ya gue kesana, apa I yang mau see. gue Iya, cari bener. gitu. Wah. Dan pasti produk unggulan itu pun bener unggul, maksudnya Iya. punya rasa yang oke. Wah, gokil sih. Aku baru kebayang sih kalau misalnya ternyata kita nggak punya niche, ya jadinya orang jadi bingung apa yang Iya. spesial dari tempat kita gitu ya. Wah, gokil sih. Oke, Gitu. itu kalau misalnya bisa dibilang berarti stepnya nih Kak. Kalau misalnya kita bilang adalah untuk next stepnya, so let's say kayak dari sistem mungkin teknisnya atau mungkin kayak nge-brandingnya, itu sebenarnya ada dua hal yang berbeda atau hal yang berkesinambungan Kak antara teknis dan branding? Berkesinambungan semuanya. Iya, Kayak- teknik oke, branding not oke juga orang nggak akan tahu tempat kita. Bener, nggak iya, sih? ha-ha. Branding oke, teknisnya nggak oke, orang kapok datang ke tempat kita. Bener lagi. Iya dong. Oh iya, iya. Iya, jadi emang semuanya tuh kalau di bisnis semua apa ya? Semua segmen tuh harus dapat. I gitu. see. Berarti kalau misalnya bisa dibilang itu adalah berkesinambungan Kak, aku pengen dong Kak ilmunya untuk teknisnya dulu. Let's say kita mau buka bisnis F&B, itu teknis apa sih Kak yang perlu kita perhatiin? Yang pertama ya kita harus menyiapkan departemen-departemen yang ada di bisnis itu. Oke. Misalnya kayak operasionalnya nih, kita bentuk dulu sistemnya seperti apa, SDM-nya seperti apa Iya, gitu. Kemudian dari masalah alat bahan juga itu harus dipikirkan tuh, karena itu jadi dasar kan. Iya. Ya ketika kita memilih, apalagi di coffee shop kita memilih alat dari merek, kan sekarang tuh merek banyak banget Betul, ya. betul. Itu juga kadang menjadi harus menjadi reason yang terkuat kenapa sih kita milih Alat itu. Iya, dan apa keunggulannya, kita bisa nggak keluarkan produk dengan menggunakan keunggulan dari alat itu. Wah, Begitu. gokil. Maupun bahan ya, kita Iya. mau menciptakan rasa seperti apa, kita harus dapat bahan yang memang menuju ke tujuan kita itu. Gitu. Oh, Karena kan banyak banget lah kalau di F&B, Iya. dan namanya alat bahan itu udah banyak banget, jadi itu juga harus tepat gitu kita memilihnya gitu, dan harus bisa nguliknya juga ya. iya sih, benar juga sih. Berarti kalau misalnya kita simpulin Kak, operasional, SDM, sama alat dan bahan. Yes. Ini itu yang juga kayak hal-hal ibaratnya 3 komponen penting harus kita perhatiin. penting. Dan untuk step awal Iya, ya. teknisnya Untuk- ya. Oh, kalau misalnya Kakak bilang tadi adalah step awal, berarti ada next step-nya lagi. Oh iya jelas. Oh jelas, tapi itu rahasianya di sini ya, nggak Iya. boleh dibongkar ya. Oh iya. Oh, oke, jadi penasaran untuk bongkar. Canda. Tapi nih Kak, kalau misalnya tadi itu adalah teknisnya, kalau untuk brandingnya sendiri nih Kak, menurut Kakak apa sih Kak yang perlu kita perhatiin? Apakah pengaruh media sosial itu sangat berdampak, atau sebenarnya ada hal lain lagi yang perlu diperhatiin? Sebenarnya kalau untuk zaman sekarang nggak harus media sosial ya. Media sosial itu hanya tempat di mana kita memperkenalkan suatu Bener. bisnis. Ini loh Iya. kita punya ini segala macam. Tapi sebenarnya yang lebih berpengaruh justru dari kepuasan pelanggan, dari kita yang membuat pasar kita sendiri gitu. Oke, iya, Biasanya kan itu lebih cepat menyebar ya ketika ngumpul sama orang, diajak temennya ikut puas, ngajak temennya, itu pasti lebih sering tuh. Iya. Maksudnya lebih efektif justru Iya. gitu. Cuman ya salah satu cara untuk dapat itu ya kita juga harus kuatkan di media sosial, di branding. Oke. Seperti itu. Kalau dibilang media sosial nih Kak, aku pengen tahu nih, Kak Silvi rencananya lebih ke Instagram, TikTok, ada platform lain? Kalau sekarang sih Instagram, TikTok ya. Oh, Instagram, mainnya TikTok. itu ya. Kakak main nggak? Main Oh, dong. boleh. Apa Instagramnya Kak Silvi kalau boleh Instagramnya tahu? Sylvia AF. Oke, Boleh langsung di teman-teman follow ya. follow. Bareng, aduh. Aduh, Aduh. jangan-jangan. Aminin jangan nih. Canda ya Kak ya. Aduh. Oh berarti untuk saat ini untuk buka bisnis F&B mungkin salah satu untuk memperkenalkan produk kitanya juga, apalagi kamu yang lagi pengen terjun itu adalah Instagram sama TikTok. Cukup Yes. nge-present juga ya Kak ya. Cukup sih kalau untuk itu. Tapi aku tadi menarik sih Kak. Kak Silvi bilang adalah kepuasan pelanggan. Iya. So let's say how can we feel kalau misalnya mereka puas sama kita? Ya kita kan tahu nih ya maksudnya ketika mana sih customer yang loyal kepada kita, yang sering repeat datang, Oke, atau bener. mereka bawa teman-temannya gitu. Kadang banyak banget customer yang justru jadi akrab sama kita, jadi teman karena kayak keseringnya dia sering kesini, karena dia sering muji kita juga gitu. Ai. Nah itu tuh hal-hal yang kayak gitu yang harus dicari dan harus dipertahankan. Wah. Kayak gitu. Nih aku penasaran nih Kak. Kalau untuk Kak Silvi sendiri, titik tertinggi yang dimana Kak Silvi ngerasa, waduh ini pelanggan gue puas banget. Apa tuh Kak? Kalau boleh tahu.
ketika mereka terus kesini kali ya. Kadang karena kita pun sampai punya loh customer yang memang dia hampir setiap minggu. Serius? Setiap minggu Masya itu dia Allah. biasanya kalau di kita pesepeda ya. Heeh. Pesepeda dia sampai tiap dia sepeda dia selalu ke Alase. Oh, Selalu berarti. sarapan di sini atau makan siang di sini dan sama teman-temannya. Dia klub gitu sih gitu. Oke. Dan ya kita juga kan selalu evaluasi ya. Kita juga suka nanya-nanya tentang saran dan masukan dari mereka. Alhamdulillah gitu nih ya, luar biasa, mereka suka, mereka nyaman gitu di tempat ini. Homey mereka bilang. Homey. Silvi, berarti kalau rasa homey itu bisa didapat dari kepuasan pelanggan yang mungkin salah satunya sering datang lagi. Iya. Payback Dari ya. kenyamanan ya. Iya, bener. benar. Tapi emang iya sih, kita kan dalam menjalankan hidup juga yang kita bisa bertahan di suatu zona itu pasti karena nyaman kan. Zona Jadi iya nggak nyaman. sih? Iya nggak sih? Jadi Iya. apapun itu bentuknya, kalau udah ngerasa nyaman ya kita pasti betah gitu di situ. Wih, titik kenyamanannya Kak Silvi di mana nih? Yang mana dulu nih? Masuk terus. Oke nih Kak Bisa Silvi, ya, one question before kita main games nih. Oke. Kak Silvi, aku ada pertanyaan. Sebenarnya ini lebih kayak ke pengalaman terbaik sama terburuk lah kalau boleh dibilang nih Kak. Boleh nggak sih Kak di-spill kayak ibaratnya selama Kak Silvi mungkin menjalani bisnis F&B, salah satunya orang yang bermain di situ, titik tertinggi saat buka bisnis F&B itu seperti apa yang pernah Kakak rasain atau sama yang bagian terburuknya? Ada dong. Oh, ada ya. Iya. Apa sih yang nggak ada di mata Kak Silvi? Oh, canda, oke. Iya, karena kan kita juga ada goals ya. Tiap oke. hari, tiap bulan itu ada goals dalam suatu bisnis itu. Ya kita sedih ketika nggak sampai target lah istilahnya kayak gitu. Kadang kita juga kayak mikir keras, gimana nih caranya, ayo kita ramein lagi, kita upsell lagi, gimana nih caranya. Di situ tuh ketika pasti tuh lagi pusing-pusingnya nih ya. Pusing say. Pusing gimana nih harus diapain? Maksudnya sosial media udah oke, udah Iya. jalan terus gitu. Itu udah ini itu promosi terus gencar-gencarin, tapi kok kenapa turun terus? Apa aja sih faktornya? Nah, di situ sih biasanya kayak ikutan struggle, ikutan ya iyalah. iya bener. Ya, Ya, namanya bisnis bisnis. ya. Oh. Tujuannya apa? Cari cuan Iya. kan? Keuntungan sebanyak-banyaknya. Banyaknya. Ketika keuntungan menipis ya boring. Iya. Apalagi owner-owner di atas kan dia gempor-gempor. Kenapa Vi? Kenapa? Iya juga ya, nggak kayak. sih? Kita nih orang-orang lapangannya yang jadi cari tahu Oh, gimana sebenarnya faktornya. Berarti itu titik terendahnya ya bisa dibilang Yes, kalau iya. ibaratnya nggak sesuai dengan target lah. Ya. Oh, kalau untuk titik terbahagianya gitu Kak? Ya ketika rame terus, Oh. omset tinggi-tinggian terus, sampai ya ada fee tambahan gak sih? Oh, Itu yang tunggu-tunggu ya. bonus gitu ya. Ada bonus. Bonus. Sampai kayak gitu. Ini kayaknya kode keras ya Kak. Aduh. Aduh gimana nih? Tapi nih Kak, Biasa. kalau misalnya Iya. ini selingan aja sih sebelum kita masuk ke games. Kakak ngerasa kayak sebenarnya faktor dari keakraban antara satu sama lain yang menjalankan operasional gitu istilahnya, itu salah satu pemicu supaya bisa menaikkan goals nggak sih Kak? Atau mungkin mencapai goals gitu nggak? Oh iya jelas, karena kan Gimana tuh, biasanya Kak? maksudnya nggak semua orang ya dia bisa menutupi suasana hatinya dalam bekerja, ya Betul, nggak sih? betul. Kalau misalnya nuansa kerjanya, suasana Toxic. kerjanya udah oke, Oh, udah udah- bagus, udah. ya justru kan dia mungkin lebih nyaman, terus skillnya juga lebih keluar, lebih oke, ya pasti itu berpengaruh lah sama mood customer dan penjualan juga. Berarti- Pasti sih pasti berpengaruh. Iya juga ya Kak ya. Iya. Berarti itu ngaruhnya ke operasional yang SDM yang tadi Kakak bilang ya? Yes. Oh. Karena susah banget loh kita ternyata nyatuin beberapa kepala Heeh. untuk satu visi, satu misi, Heeh. satu tujuan. Itu tuh susah ternyata gitu. Pasti ada aja nih miss-nya, Iya. beda pendapatnya gitu. Itu aja sih. Ai, Ya, sedap. Ais. Dapat deh feelingnya. Oke nih kalau gitu kita masuk ke segmen games. Kak Silvi kita izin ngorek kehidupan kakak ya. Oh, Ini mah ya. Ini nih yang ngeri nih. Ini boleh nggak sih di nget gitu ya? Boleh nggak sih? Enggak dong. Kita mau Transparansi. tipu-tipu. Oke kalau gitu Kak Silvi siap? Oke siap. Oke kita masuk ke segmen game. Oke, kali ini kita masuk ke segmen games dan sesuai dengan janji kita sebelumnya, kalau Kak Silvi ternyata udah siap untuk di spill soal kehidupannya.
Iya kan? Jadi nanti Kak Silvi bakalan Iya. kita kasih 2 pilihan untuk jawab cepat dan jujur, karena kalau berbohong mungkin tanggung jawabnya sama yang iya, udah dijawab sendiri ya. Oke, kalau gitu kita mulai pertanyaan pertama. Kak Silvi, kalau misalnya dikasih pilihan adalah untuk stay di office atau WFA, work from anywhere. Kak Silvi pilih yang mana? WFA. WFA. Kenapa tuh, Kak? Ya karena ketika kita WFA, kita bisa ngerjain semuanya dalam satu waktu. Bukan dalam satu waktu ya, maksudnya nggak hanya itu aja yang kita kerjain gitu. Kalau udah di office kan, ya udah stuck. Oh iya benar. Iya gak sih? Kalau Jadi, stres? Iya, Oh, iya kalau stres udah pusing aja Oh tuh. iya benar. Office mulu ya. Enaknya sih Iya, WFA ya. Oh. Tempat favorit, maaf Kak dipotong. Iya. Tempat favorit Kak Silvi waktu WFA lebih prefer kemana Kak? Ke hutan, ke gunung, ke pantai, atau kemana nih? Kayaknya ke coffee shop nggak Oh sih? ke coffee shop juga ya? Iya nggak sih? Kan sekalian alibinya cek pasar ya. Oh cek pasar. Cek pasar, Iya, tapi iya, emang bener. itu penting loh Iya benar. sebenarnya. Iya. Untuk mengenal saingan-saingan juga dan ya Iya. persaingan jadi sehat aja Iya, ya. dan kita juga kan wawasan jadi bertambah. Asik. Mereka punya kekuatan apa sih, power apa kayak Asik. gitu. Power Ranger, enggak. Berubah. Berubah. Oke, kalau gitu kita masuk ke pertanyaan kedua. Kak Silvi, kalau misalnya dihadapkan 2 pilihan antara menghabiskan waktu di rumah atau menghabiskan waktu bersama rekan kerja. Di rumah. Oh, tetap stay at home. Oh iya. Oh. Maksudnya dalam sosial kan? Iya, Ya, lebih ya. sosial. Kayaknya lebih suka menghabiskan waktu bersama orang-orang rumah sih. Oh, Di orang rumah rumah. sama keluarga. Berarti kalau misalnya sama sang kekasih ya kan, lebih suka ke rumah gitu. Sini ke rumah gitu. Enggak gitu ya. Kan Oh. kalau gitu harus inisiatif sendiri. Oh, no Berani kode-kode. nggak Oh iya, iya. gitu ya kan? Ada. Aduh. Tapi berarti di rumah lebih sama keluarga, let's say kayak holiday keluar juga tetap, atau yang penting keluar nggak apa-apa asal sama keluarga? Kayaknya kita jarang ya, kalau misalnya pribadi ya jarang holiday bareng sih. Karena kayak semuanya udah masing-masing sibuk gitu. Jadi kadang pengen dapat momen kumpul aja tuh udah susah. Jadi makanya kalau udah kumpul, ya udahlah mending kita di rumah ngobrol dari hati ke hati ya nggak sih. Kayaknya pasnya kita butuh tisu deh. Oh enggak ya? Apa tuh? Oh ya. Oh enggak. Oh. Jangan dong, nggak usah, jangan. nggak usah. Kan kita mau happy hari ini. Wis, siap. Kalau gitu kita masuk ke pertanyaan ketiga. Kak Silvi, lebih suka dimarahin sama pimpinan atau kalau misalnya lagi rapat evaluasi, ya kita jor-joran aja, kayak kita punya ide, sampein aja tanpa harus takut dimarahin pimpinan. Disampaikan aja. Oh, sampein aja. Disampaikan aja. Kenapa tuh Kak? Ya kalau dimarahin urusan belakangan lah ya gitu. Oh, Maksudnya kadang kan kita juga nggak tahu ya pola pikir dari pimpinan itu seperti apa, dia suka atau enggak dengan ide kita. Jadi ya udahlah, coba aja gitu. Kita nggak akan tahu nanti hasilnya kalau nggak dicoba ya nggak sih. Betul. Itulah ada alasan, ada berani, gigi, sama konsisten. betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Kak Silvi, aku penasaran sih, dari tipenya Kak Silvi itu lebih suka fokus sama satu hal aja atau sambil cari sambilan lagi aja? Kayak let's say kakak mungkin lagi kuliah, fokus kuliah aja, atau lebih ke kuliah sambil kerja? Sambilan sih. Oh, sambilan. Malah justru ya lakuin lah aktivitas sebanyak-banyak ketika lu mampu gitu loh. Cakep ya, terus Iya Kak, nggak sih? Ya, karena ketika hanya stagnan di satu aktivitas tuh bosen. Justru bisa jadi kita performanya menurun gitu. Kalau aku pribadi ya Iya, melihatnya iya. ya gitu. Jadi mendingan ya cari refreshingnya, cari hal-hal positif. Masya Allah. Kayak gitu yang bisa ngasilin tambah pendapatan atau apa ya nggak sih? Percuanan Ya, duniawi. Ya, benar, percuanan duniawi. Oh. Iya, itu kayaknya lebih menarik, lebih menantang aja sih. Jadi nih, kalau boleh tahu nih Kak, sambilannya di mana aja? Ini bener nih, bukan di Enggak sini lah. ya. Oh, oke. Iya, Berarti iya, Kak Silvi, sorry kalau aku boleh tahu Kak Silvi sambil kuliah atau emang udah fokus kerja aja? Sambil kuliah. Wow, ini sih yang salut sama cewek-cewek yang kayak gini ya. Sebenarnya nggak cewek doang ya Kak, cowok pun Cowok bagus pun ya kalau banyak kayak kok gitu yang ya. begitu. Kayaknya kalau untuk zaman sekarang udah nggak aneh deh. Semua orang banyak banget yang kayak mereka pendidikan jalan, karirnya jalan, hobinya jalan. Gitu. Oh iya. Iya berarti nggak sih? berarti yang aneh yang hanya fokus sama satu hal aja ya? Enggak Oh, gitu. enggak gitu ya. Semua punya metode sendiri dalam jalan hidup ya, say. Oke, kalau gitu kita masuk ke last question, pertanyaan kelima. Kak Silvi, kalau aku boleh tahu, Kak Silvi lebih tipe yang suka selingkuh
atau yang lebih baik gue diselingkuhin aja deh walaupun gue sakit gitu? Boleh nggak sih nggak milih dua-duanya? Bisa nggak sih? Harus pilih salah satu kan, Gem. Kayaknya diselingkuhin aja gitu. Oh, ya. diselingkuhin aja. Soalnya biar kita posisinya nggak salah nih. Gitu. Berarti Jadi- pernah? Bisa nih, udah nih. Oh, Aduh. oh, berarti pilihnya diselingkuhin aja. Iya. Biar nggak salah. Biar nggak salah. Jadi orang salah tuh nggak enak gitu. Karena nanti kan percaya nggak sih karma Apa itu tuh, Kak? ada. Iya sih, Iya percaya nggak? sih. Jadi ya kalau bisa yaudahlah bener-bener aja gitu. Nggak Oh, usah jangan yang neko-neko lah jangan ya. neko-neko gitu. Oh. Beda orang mau gimana juga, yang penting kitanya bener ya. Asik. Tapi Kak, pernah diselingkuhin kayak gimana nih? Diselingkuhin sama dua cewek, apa satu cewek, atau gimana nih? Oh gitu, emang ada ya yang kasusnya banyak cewek? Iya, kayaknya ada aja ya pas ya cowok yang selingkuhnya nggak hanya ke satu cewek doang, tapi ternyata banyak. Banyak gitu. Oh. Iya kan ya umur segini nggak sih Apa tuh? pasti ada aja ya Oh. pengalaman begitu. Oh, berarti diselingkuhinnya karena dia sama cewek lain lagi? Ya Iya, masa sama iya, cowok sama. lain? Ih, serem banget loh. Astagfirullahaladzim. Serem banget loh kalau sama cowok lain loh. Iya, iya Aduh. benar. Wah, oke, itu dia, kita udah beres segmen gamesnya. Ternyata Kak Silvi orangnya setia ya guys ya. Nggak tahu deh setia di lingkungan ada apa enggak ya? Enggak dong. Enggak lah ya, oke. Setia beneran setia ya. Oke, Kalau setia. Fighter. di highlight gitu ya. Oke, Kak Silvi, kita masuk ke topik nih, Kak. Kalau misalnya tadi kita udah bahas soal step apa aja yang perlu dipersiapin kalau mau bisnis F&B, atau mungkin kayak apa aja sih yang misalnya memang suka jatuh bangunnya di bisnis F&B gitu ya, Kak. Aku penasaran sih, Kak. Maksudku adalah di bagian bisnis F&B sendiri nih. Let's say teman-teman kita yang lagi nonton, Kak, dia punya keilmuan yang berbeda dengan keahlian di dalam bidang pekerjaan. Itu sebenarnya memungkinkan gak sih, Kak? Kayak misalnya ternyata lagi pengen buka bisnis F&B, let's say kayak coffee shop kayak Kak Silvi, dia pengen nih jadi barista, tapi dia nggak punya skill barista. Gimana nih kalau menurut Kak Silvi? Iya gas aja sih. Oh, gas. Gini sih, jangan terlalu terpaku sama satu fashion atau satu bidang yang justru fashion gue di sini nih, atau gue bisa cuman ini aja gitu. Jangan sih gitu, karena ya kalian tuh nggak akan tahu gitu apa aja sih kemampuan kalian ketika kalian nggak coba gitu. Aku pun kan begini ya, maksudnya ya bisa ngomong begini juga sebenarnya cuma karena pengalaman, karena kalau Betul. dari teoritis apapun ya nggak ada basic sama sekali, bukan orang bisnis, bukan orang manajemen gitu. Apa teh? Pas Ya, istilahnya pas yang kayak Apa tuh? langsung bisa gitu. Ih, Apa? kamu mah gitu, Apa ya? Bro. Otodidak, ya benar. Otodidak. Otodidak ya berarti Kak Silvi ya. Ya nggak otodidak juga sih, maksudnya ada yang bimbing tetap kan Oh, oke, gitu, ha. dari pimpinan segala macam ya, cuman ya udahlah jalan aja gitu. Oh, Kita iya. coba aja, ketika kita memang nggak cocok pun kita akan ngerasa nggak nyaman gitu. Udah baru deh boleh cabut gitu. Udah kalau kayak soal lagu bisnis. dong, Kak. Oh gitu. Lagu BTS. Apa tuh? Life Goes On. Ish. Ish. Coba nyanyiin dulu Oh, dong. jangan. Nggak bisa, nggak bisa. Oke, berarti buat teman-teman ini jangan ngerasa insecure kalau misalnya nggak punya keahlian di bidang itu ya, Kak ya. Iya, coba aja. Karena nggak semua orang punya peluang gitu. Makanya kalau peluang iya itu bener. datang, gaspol. Oh, gaspol. Jangan pakai rem, Shay. Iya. Oke. Sebelum ke last question nih, Kak, aku pengen bertanya untuk ke Kak Silvi. Kira-kira, Kak, untuk kita benar-benar jalanin bisnis F&B, itu kurang lebih goals-nya apa aja sih, Kak? Selain let's say kayak, oh kita per harinya atau per bulannya dapat segini sesuai target, misal gitu. Ada lagi nggak sih, Kak, goals-goals untuk bisnis F&B? Ikutin zaman, ikutin tren juga sih ya. Oke. Iya, karena ya ketika itu F&B stuck aja tidak ada pengembangan, orang pun bosen, boring gitu ya. Kita harus adain pengembangan hal-hal menarik lainnya yang bisa nge-guide customer lagi untuk terus-terus ke sini. Jadi mereka pun penasaran terus gitu. Oke, Iya ini nggak bagus sih, sih? Kak. Aku tiba-tiba kepikiran gini. Tadi kan sebelumnya Kak Silvi bilang harus ada niche-nya. Sedangkan kalau misalnya kita mau ngikutin tren, apakah harus mengesampingkan niche kita, atau sebenarnya niche ini tuh harus diikutkan juga untuk mengikuti tren? Diikutkan Oh, dengan Tren. tren gitu. Oh. Tapi maksudnya itu kan nggak tumpang tindih ya, maksudnya Nah, iya, saling ha-ha. melengkapi aja sih gitu. Misalnya kayak
varian dari menu. Misalnya lagi tren apa nih, lagi booming makanan apa nih ya, kita coba adain itu di bisnis kita. Siapa tahu kan orang yang karena cari lagi hype, mereka coba yuk yang di sini. Oh gitu. iya. Itu kan Di sininya di mana? Di Alase Kopi, guys. Cakep. Oh iya. Gitu. Oke, iya benar juga ya Kak, kalau nggak ngikutin tren ya bisa jadi malah ketinggalan. Iya, ketinggalan. Oke, kalau gitu kita masuk ke last question. Kak Silvi, please dong aku mau minta pesan dan kesan dari Kak Silvi untuk teman-teman semua, mau itu yang misalnya let's say baru mau mencoba bisnis F&B atau ternyata lagi terjun ke bisnis F&B tapi masih nge-stuck. Itu gimana tuh Kak? Oke, pesannya pokoknya jangan nyerah. Asik. Jangan menyerah, lakuin aja terus konsisten, jangan lupa gitu, dan harus selalu ada pengembangan dan kemajuan dari apa yang dilakukan hari ini. Oh iya benar. Gitu. Itu sih ya mungkin pesannya. Oh, berarti aku nangkep dari kesimpulannya, izin ya Kak, itu jatuhnya jangan lupa untuk selalu ngeevaluasi setiap bulannya. Bukan bulan, hari justru. Oh setiap hari? Setiap hari itu harus dievaluasi. Apa sih yang udah kita kerjain kemarin, terus besok kita harus ngapain, apa aja yang harus diperbaiki, apa aja yang harus diurusin, kayak gitu-gitu. Itu harus terplanning sih. Iyalah, kalau belok-belok harus lurus juga, ya kan? Biar sesuai. Oke, kalau gitu Kak Silvi terima kasih banyak atas sharing-sharingnya. Buat teman-teman nih yang penasaran untuk bisnis F&B, boleh banget mungkin langsung aja cus follow Instagramnya Kak Silvi. Di mana nih Kak? Di @silviaaf. Oke, langsung shock enggak, banget gitu. Branding nih saya. Boleh tambahin dong di bawah ini. Oh gitu. ya, di bawah ini. Oke, langsung aja karena Kak Silvi izin ya, mungkin ada nanti yang nge-DM, boleh ya open sharing ya? Boleh dong. Dan buat teman-teman nih kalau misalnya memang bingung mau di mana, apalagi lagi di puncak Bogor gitu kan yang suka malam mingguan, boleh banget langsung aja mampir ke Alase Coffee karena fix gue nggak bohong, ini tempat cocok banget untuk lo yang mau healing sama keluarga, sama sahabat, tapi yang penting jangan sama selingkuhan, fix jangan banget ya kalau sama selingkuhan karena tanggung jawab ditanggung sendiri aja. Oke, kalau gitu buat teman-teman jangan lupa untuk langsung aja subscribe, like, sama komen apakah kamu ada rencana untuk buka bisnis F&B seperti yang di tempat kerjanya Kak Silvi gitu ya, Kak Silvi. Oke, langsung kalau gitu sampai ketemu di next video. Kak Silvi sekali lagi makasih ya. Thank you. Dadah, sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, thanks for watching. Please don't forget to subscribe and like.